Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Eh, Dalam tatap muka kali ini, saya akan membahas soal yang saya berikan pada saat minggu yang kemarin. Ya, semoga semua mengerjakan sehingga bisa dicocokkan di sini. Oke, jadi kemarin ini soalnya, ya, jadi nggak usah saya baca lah ini soalnya. Nah, dari soal ini kita disuruh mencari upah nyata atau upah real dari tabel ini dengan tahun dasar 2015. Nah, menjawabnya adalah sebagai berikut. Ini jawabannya ya. Jadi perhitungan upah nyata atau upah real dengan tahun dasar 2015. Nah, karena dalam soal ini itu kita tidak diketahui tahun berapa yang dipakai sebagai tahun dasar. Ini bisa dilihat dari indeks biaya hidup yang ada di sini, tidak ada yang 100%. Maka kita cari dulu indeks biaya hidupnya dengan tahun dasar 2015. Berarti kalau kita menggunakan tahun dasar 2015, maka indeks biaya hidup untuk tahun-tahun yang lainnya itu dasarnya adalah tahun 2015, yaitu sebesar 98%. Ini dipakai sebagai pembagi. Nah, jadi hasilnya ini ya, jadi ini sudah diketahui nih rata-rata upah per minggu sekian. Nah, ini yang harus kita sesuaikan menggunakan indeks biaya hidup dengan tahun dasar 2015. Jadi untuk 2015 pastinya 100% karena rumusnya adalah tahun dasar yang diketahui dibagi dengan tahun yang dipakai sebagai dasar. Lihat, 2015 98 per 98 kali 100%, yaitu 100%. Sehingga upah real itu ingat ya, rumusnya adalah upah nominal dibagi dengan indeks biaya hidup. Jadi upah nominalnya 503, indeks biaya hidupnya 100, dikalikan dengan 100%. Ya, jadi hasilnya adalah 503. Kemudian untuk yang 2016 kita cari dulu indeks biaya hidupnya, yaitu 102,2. Jadi dari sini ya, 102,2 dibagi dengan 98 per 98 kali 100%, sehingga hasilnya 104%. Berarti upah realnya adalah 552 dibagi 104,29 kali 100, sehingga hasilnya 529,29. Nah, ini semuanya sama caranya ya, sehingga hasil upah real yang ditanyakan dalam soal ini ya, tentukan upah nyata atau upah realnya, itu jawabannya ada di kolom sebelah kanan ini sendiri. Ya, jadi yang sudah mengerjakan dicocokkan hasilnya. Kalau ada pertanyaan disampaikan melalui WA grup saja. Nah, sekian untuk pembahasan soalnya, yaitu deret berkala atau time series. Ya, jadi pengertian dari deret berkala atau time series adalah data yang disusun berdasarkan urutan waktu kejadian atau data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu. Nah, sedangkan analisa deret berkala adalah metode kuantitatif untuk menentukan pola data masa lampau yang telah dikumpulkan secara teratur. Nah, kemudian deret berkala ini terdiri dari tren sekuler atau sekuler tren, yaitu gerakan teratur atau gerakan rata-rata dalam jangka waktu yang panjang. Ini ada 3 macam ya. Ada tren naik, jadi kalau naik gambarnya seperti ini. Ada tren tetap, kalau tren tetap atau konstan tren itu seperti ini gambarnya. Dan ada tren turun atau downward trend, itu gambarnya seperti ini. Itu tren ya, atau kecenderungan ya. Kemudian tren atau bukan tren, deret berkala
itu juga dipengaruhi oleh variasi musim. Nah, ini kalau dengan variasi musim gambarnya seperti ini. Ya, jadi ini bisa saudara baca sendiri nanti keterangannya. Kemudian yang ketiga dipengaruhi oleh siklis. Jadi kalau siklis itu polanya sudah tertentu. Ya. Kemudian yang keempat itu dipengaruhi oleh variasi residu atau irregular variation, yaitu dipengaruhi oleh hal-hal yang tidak terduga. Misalkan seperti ada perang, kemudian ada demo, ada bencana alam, ada peraturan pemerintah yang baru, dan sebagainya. Nah, sekarang yang kita bahas adalah analisa time series yang berdasarkan pada tren. Nah, di sini manfaat dari analisa time series adalah membantu mempelajari data masa lampau sehingga dapat dipelajari faktor-faktor penyebab perubahan di masa lampau. Nah, dari hasil ini itu dilanjutkan, selanjutnya dapat digunakan untuk perencanaan di masa yang akan datang. Berarti manfaat dari analisa time series atau analisa deret berkala ini adalah untuk membantu dalam meramalkan atau memforecast atau mengestimasi dari suatu peristiwa atau kejadian. Nah, sedangkan untuk penentuan tren itu sendiri, ini ada 4 metode, yaitu metode tangan bebas atau freehand method, metode semi rata-rata atau semi average method, metode rata-rata bergerak atau moving average method, dan metode kuadrat terkecil atau least square method. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Untuk metode tangan bebas atau freehand method ini tuh jarang digunakan. Karena setiap peneliti itu mempunyai kecenderungan garis yang tidak sama. Nah, kenapa? Karena cara penentuan garis trennya itu seperti ini. Misalkan, ini ada penjualan roti dari suatu perusahaan dalam ribuan rupiah ya. Jadi yang atas ini tahunnya, yang bawah ini penjualannya. Berarti tahun 2012 penjualannya 176 dalam ribuan ya di sini. Tahun 2013 penjualannya 170 dan seterusnya. Kemudian dari data ini digambar. Gambarnya seperti ini. Jadi yang ke samping ini menunjukkan tahun, mungkin ini tahunnya masih belum saya rubah ya supaya diganti sendiri karena merubah gambar ini susah ya. Ini karena mendadak juga ya. Jadi ini tahun 2012, ini 13, ini 14, 15, 16, 17, 18, terakhir 19. Jadi sesuai dengan data yang ada di sini. Jadi nanti diperbaiki sendiri, diorek-orek sendiri. Ya. Kemudian penjualannya ini, penjualannya. Jadi tahun 2012 penjualannya 176 dikasih titik. Tahun 2013 penjualannya 170 dikasih titik. Tahun 2014 penjualannya 183 dikasih titik sampai dengan tahun 2019. Nah, kemudian dari titik-titik ini tuh ditarik suatu garis. Nah, kan kecondongan setiap orang itu beda-beda. Bisa garisnya lurus ke sini, bisa agak mencong ke kiri, dan juga bisa mencong ke kanan. Nah, jadi untuk metode tangan bebas ini jarang sekali digunakan. Nah, yang sering digunakan itu adalah metode yang kedua, yaitu metode semi rata-rata atau semi average. Caranya bagaimana? Pertama, jadi ini caranya ya untuk mencari analisa deret berkala dengan menggunakan metode semi average ini atau semi rata-rata. Pertama, bagi data menjadi dua bagian yang sama. Jadi kalau misalkan 10 tahun berarti dibagi dua, yang atas 5 tahun, yang bawah 5 tahun. Nah, apabila datanya ganjil, maka bagian tengah itu dihilangkan. Atau bukan dihilangkan ya, tapi sementara diabaikan. Itu. Kemudian yang kedua, setelah data dibagi menjadi dua, dijumlahkan masing-masing bagian. Jadi satu bagian atas dijumlahkan, satu bagian bawah dijumlahkan. Kemudian yang ketiga, hitung rata-rata
masing-masing bagian. Jadi yang bagian atas itu dihitung rata-ratanya, yang bawah juga dihitung rata-ratanya. Kemudian kita cari trennya. Yaitu bisa dengan cara hitungan atau juga bisa dengan cara gambar. Nah, contohnya seperti ini. Ya, jadi misalkan ada data di sini penjualan bersih dari suatu perusahaan roti dalam ratusan ribu rupiah ya, sebagai berikut. Jadi ini tahunnya mulai dari tahun 2010 sampai 2019. Kemudian ini masing-masing penjualannya. Jadi tahun 2010 penjualannya 176 dalam ratusan ribu ya. Tahun 2011 penjualannya 170 dan seterusnya sampai 2019. Kemudian pertanyaannya hitung nilai trennya, kemudian gambar garis trennya. Nah, caranya mengikuti cara ini tadi. Jadi, data ini itu lebih mudah kalau dibuat secara vertikal. Ini kan horizontal ya, dibuat secara vertikal. Jadi seperti ini. Nah, ini ya, mulai dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2019 tadi datanya ditulis ulang di sini. Kemudian masing-masing penjualannya ditulis ulang di sini. Kemudian caranya tadi, langkah pertama adalah data dibagi menjadi dua bagian yang sama. Nah, karena di sini 10 sampai 19 itu ada 10 tahun, berarti 5 tahun ke atas, 5 tahun ke bawah. Jadi ini 5 tahun ya, ini 5 tahun dibagi dua. Nah, kemudian setelah dibagi dua, masing-masing ditotal. Jadi namanya semi total. Nah, 930 itu dari mana? Dari 176 ditambah 170 sampai dengan ditambah 2005. Nah, kemudian semi totalnya ini itu diluruskan dengan tengah-tengahnya. Tengah-tengah dari tahun tersebut. Nah, ini tahun 2010 sampai dengan 2014 kan tengah-tengahnya 2012. Ini diluruskan. Kemudian demikian juga dengan yang bawah, sama. Ini di totalnya 1193, dicari tengah-tengahnya 117, ini tengah-tengahnya. Nah, kemudian setelah di total itu di rata-rata lagi, namanya semi average atau setengah rata-rata. Jadi ini ya, 930 itu total dari berapa tahun? Kalau di sini total dari 5 tahun, berarti 930 dibagi 5, itu hasilnya 186. Ini kita katakan titik A untuk menggambarnya nanti. Kemudian yang bawah, ini juga gitu, ini penjumlahan dari 5 tahun. Berarti semi rata-ratanya atau semi average-nya 1193 dibagi 5. Sehingga hasilnya 238,6. Ini katakan titik B. Nah, kemudian untuk mencari nilai trennya, ini ya hitung nilai trennya ini, itu kita cari di sini jaraknya. Jarak mulai dari titik A ke titik B ini berapa tahun? Nah, kalau di sini diawali dengan tahun 2012, ini kan lurusnya tahun 2012. Itu sampai ke tahun 2017, ini kan lurusnya kan 2017. Itu berapa tahun? Ini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 tahun. Maka kenaikan nilai trennya ini itu untuk 5 tahun. Nah, caranya pertama dicari kenaikan total trennya dulu. Kenaikannya mulai dari titik A ke titik B ini berapa? Nah, berarti 238,6 dikurangi dengan 186. Hasilnya 52,6. Itu kenaikan total tren. Kemudian di sini dicari rata-rata kenaikan tren per tahun tadi ya. Nah, tadi sudah saya hitung jarak dari A ke B dari 2012 ke 2017 itu sebesar 5 tahun. Berarti total kenaikannya ini 52,6 dibagi 5 tahun. Sehingga hasilnya 10,52. Nah, kalau sudah kenaikan
rata-rata tren per tahun ini sudah diketemukan, maka kita bisa mencari tren tahun 2020. Ini kan terakhir 2019. Kira-kira tahun 2020 ini berapa penjualan bersihnya? Itu kan kita ramal, atau kita estimasi, atau kita forecast-kan. Nah, jadi caranya ini yang dipakai sebagai acuan adalah titik yang terdekat dengan tahun yang akan dicari prediksinya atau ramalannya ya. Tahun 2010 itu kan lebih dekat ke titik B, yaitu tahun 2017 dibandingkan dengan titik A. Jadi yang titik B ini saja yang dipakai. Jadi tahun 2020 trennya adalah 238,6 ini ya, ditambah jarak dari titik B itu ke tahun yang akan kita prediksi. Jadi kalau titik B ini lurusnya 2017, tahun 2020 itu berapa tahun jaraknya dari 2017. Nah, 2020 kan di sini. Berarti 17, 1, 2, 3. Ya, jadi di sini plus 3 kali rata-rata 10,52 ya, hasilnya 238,6 plus ini kalau diselesaikan 31,56 hasilnya 270,16. Berarti kesimpulannya, jadi tren penjualan tahun 2020 sebesar, nah karena satuannya tadi dalam ratusan ribu, maka kesimpulannya dikalikan lagi dengan 100.000. Jadi 270,16 kali 100.000 hasilnya 27.016.000 rupiah. Nah, demikian juga kalau misalkan ditanyakan lagi berapa sih prediksi tahun 2021. Nah, tinggal menghitung aja dari sini. Jarak 2017 ke 2021 itu berapa tahun jaraknya. Kalau 2023 berarti 21 itu 4. Jadi 4 kali ininya sama ya. Kali 10,52 ini diselesaikan ya, hasilnya 280,68. Jadi ini tinggal kesimpulannya, tinggal dikalikan dengan 100.000 sehingga hasilnya 28.680.000. Itu cara menghitung trennya. Kalau untuk gambarnya gambar ini mungkin enggak usah dipakai juga enggak apa-apa, yang penting kita hitungannya ini sudah kita hitung, kita ketahui. Ya, jadi kesimpulannya sudah ada. Nah, kalau saudara ingin mencari trennya ya ini. Jadi untuk gambarnya ya. Tadi kan acuannya ada dua titik, titik A dan titik B. Titik A itu jatuhnya tahun 2012. Berarti di sini tahun 2012 ini kan dimulai dari tahun 2010 ya. Ini nanti direvisi juga ya. 10, 11, 12 kan di sini. 12 itu 186. Dikasih titik. Kemudian titik yang kedua, ini tadi kan titik B, itu kan tahun 2017. Jadi pada saat tahun 2017, ini kan 12 ya, 12 kan 12, 13, 14, 15, 16, 17 ini, itu sebesar 238,6. Dikasih titik. Kemudian dua titik ini ditarik garis. Nah, itulah garis trennya. Ya, itu ya jawaban dari soal. Nah, kemudian mungkin ada pertanyaan lagi, bagaimana kalau angkanya tahunnya ini itu jumlahnya ganjil? Ya seperti tadi, ini kan kebetulan genap, jadi kalau genap kan dibagi jadi 2 sama. Nah, bagaimana kalau ganjil? Contohnya ada di bawah ini. Misalkan dari data tadi datanya sama ya, cuman di sini saya tambah tahun 2020, sehingga datanya menjadi 11. Ya kan? Tadinya kan 10, ini kan 10. 10 ditambah 1 jadi 11. Nah, tadi gimana caranya kalau datanya ganjil? Nih ya, apabila datanya ganjil, maka bagian tengah dihilangkan atau diabaikan untuk sementara. Ya, jadi ini ya. Tahun 2010 sampai dengan tahun 19, tengah-tengahnya, tahun 2010 sampai 2020 itu tengah-tengahnya adalah 2015. Ini ya.
Jadi ke atas 5, ke bawah 5. Ini sementara diabaikan dulu. Ini saya kasih tanda pagar. Nah, kemudian berikutnya setelah data dibagi menjadi 2 bagian yang sama, seperti tadi ini dijumlahkan. Ini ya, penjualannya dijumlahkan, hasilnya 230 kayak tadi, tengah-tengahnya dicari 2012. Kemudian semi average-nya ini dibagi 5 karena 5 tahun. Nah, yang bawah juga gitu. Yang bawah mulai dari 2016 ini ya sampai 2020 dijumlah, hasilnya 1261, terus rata-ratanya dibagi 5 karena ini penjumlahan dari 5 tahun, hasilnya 252,2. Jadi ini titik A dan titik B. Kemudian untuk menghitung nilai trennya seperti tadi, misalkan kita disuruh menghitung nilai tren tahun 2021. Ini kan terakhir 2020. Kita disuruh mencari nilai tren 2021. Nah, caranya sama dengan tadi. Pertama kita cari kenaikan total trennya dulu. Jadi 252,3 dikurangi 2186, hasilnya 66,2. Kemudian jarak antara A ke B itu berapa tahun? Berarti di sini ya, tahun 2012 ke 2018. Ini berapa tahun? Dihitung di sini. Nah, untuk menghitungnya tahun yang kita abaikan tadi itu ikut dihitung. Jadi 2012 ya, 13, 14 ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti jarak antara A ke B itu sebesar 6 tahun. Berarti di sini total kenaikan trennya itu dibagi 6. Sehingga hasilnya 11,03. Kemudian untuk memprediksi tahun 2021, kita tentukan titik acuannya yang mendekati tahun 2021 yaitu 252,2 ditambah jarak antara titik dengan yang akan kita prediksi. Jadi kalau 2021 di sini berarti jaraknya 1, 2, 3. Jadi plus 3 kali rata-ratanya ini, setelah diselesaikan hasilnya 285,29. Jadi kesimpulannya, jadi nilai tren penjualan tahun 2021 sebesar, karena dalam ratusan ribu ya satuannya, 285,29 kali 100.000 hasilnya 28.529.000. Ya, itu sudah ada 2 contoh ya, contoh yang genap dan contoh yang ganjil. Oke ya, sudah bisa semua saya kira. Nah, kemudian sambil dipelajari lagi ya, dioret-oret lagi, mungkin kalau ada pertanyaan bisa dikemukakan di WA grup aja. Oke, berikutnya saya kasih soal. Jadi soalnya ini ya, soalnya sama dengan ini tadi ya, soalnya. Coba saudara perhatikan soalnya ini, terus saudara jawab. Ini ya, dengan menggunakan metode semi rata-rata. Nah, sekarang soal ini coba saudara kumpulkan, dikerjakan kemudian kumpulkan. Nah, saya kasih batas waktu 1 hari ya. Jadi kalau di sini hari Senin, ya, itu dikumpulkan lagi hari Senin pada jam yang sama dengan jadwal kuliah. Oh, sorry, salah. Jadi dikumpulkan 1 hari sesudahnya. Jadi kalau misalkan sekarang hari Senin, dikumpulkan hari Selasa. Bukan Selasa depan ya, kalau Selasa depan kan bukan 1 hari, namanya 1 minggu ya. Jadi dikumpulkan hari Selasa dengan jam yang sama. Ya kalau kuliahnya sekarang jam 12 misalkan ya, jam 12, maka dikumpulkan besoknya itu jam 12. Itu maksimum. Kalau saudara 1 jam sudah bisa menyelesaikan, ya langsung aja dikumpulkan. Ya oke ya, jadi ini dicoba, dikumpulkan. Minggu depan nanti saya koreksi apakah jawabannya sudah betul atau masih ada yang kurang. Itu yang nanti akan kita evaluasi bersama. Nah, mungkin tatap muka kita untuk kali ini cukup sampai di sini. Jangan lupa dipelajari lagi ya, supaya kita lebih memahami.